Salam sehat, salam sukses, Bravo PP. Di video kali ini ada yang menanyakan, apakah di kapal nelayan kaptennya mempunyai sertifikat pelaut? Dan kemudian ada yang menanyakan, apakah seorang pemilik kapal wajib mempunyai sertifikat pelaut? Berikut saya jawab. Selamat pagi. Ada beberapa pertanyaan dari kawan. Ini namanya kawan kita Mission. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana dengan kapal nelayan? Kaptennya apakah mempunyai sertifikat pelaut? Kemudian ada pertanyaan dari kawan kita Sian 7. Pertanyaannya bagus-bagus sekali. Bagaimana dengan kapal pribadi? Apakah wajib mempunyai sertifikat pelaut? Oke, pertanyaannya semua sangat bagus sekali kawan. Saya jelaskan untuk kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan secara singkat jawabannya, kalau sertifikat sesuai SCTW tidak usah bang. Saya jawab ya, langsung aja. Untuk nelayan-nelayan tidak perlu mengambil sertifikat pelaut, kecuali kalau kapal-kapal misalnya kita kerja itu di kapal river, di mana itu yang PT kapalnya itu besar. Saya jelaskan. Kalau kapal-kapal nelayan ini yang maksudnya bagaimana bang? Maksudnya mungkin masuk Anda kah kapal-kapal nelayan macam perahu-perahu yang bawa jaring kah, atau yang macam bot-bot kecil kah? Itu kan termasuk nelayan. Kalau dia macam kapal-kapal river yang dimana itu disebut juga memang kapal ikan ya, tapi bukan nelayan ya, bedain. Itu wajib mempunyai sertifikat pelaut. Mungkin maksud abang itu adalah macam kapal river yang kapalnya itu kapal besar, tapi dia khusus kapal ikan yang istilahnya penampungan di tengah laut. Itu wajib mempunyai sertifikat pelaut. Tapi kalau kapal-kapal nelayan bang, itu tidak perlu bang. Kalau abang misalnya punya perahu, ya boleh saja tanpa ada sertifikat. Ngapain punya sertifikat bang? Karena tidak memenuhi standar juga perahunya ya kan. Perahunya kan kecil. Dan di samping itu ya sampai saat ini belum saya tahu undang-undangnya atau peraturan pelayarannya. Kalau nelayan atau perahu kita kerja di perahu, itu wajib sertifikat pelautnya itu diwajibkan diambil. Itu tidak ada bang. Ya, saya jelaskan bagaimana pertanyaannya abang ini, bahwa bagaimana dengan kapal-kapal nelayan, apa kaptennya harus mempunyai sertifikat pelaut. Secara singkat, untuk kapal-kapal nelayan tidak ada bang, kecuali saya kasih tahu ya, kecuali kalau kapalnya itu kapal river, di mana kapal river itu disebut kapal penangkap ikan, di mana kapal-kapalnya besar, atau GT kapalnya, Gorstones kapalnya itu besar, di tengah laut juga dia biasanya main, dan disitu wajib mempunyai sertifikat. Kenapa? Karena itu bukan lagi perahu, atau disebut itu bukan nelayan juga itu. Kenapa? Karena dari bentuknya aja, katakanlah bentuk fisiknya. Kalau perahu ini kan kecil dia, sementara ini kapal besar. Jadi dari situ aja kita sudah bedakan bang. Jadi singkatnya adalah, kalau di nelayan-nelayan tidak ada bang, tidak perlu mengambil sertifikat itu.
Kecuali kalau abang juga kerja misalnya ya sama orang-orang luar, kan ada juga kapal-kapal ikan. Paling yang abang ambil aja itu biasanya lengkapin dulu dokumen perjalanan, sudah jelas seperti paspor dan mungkin juga buku pelaut, dan kemudian mungkin ambil BST, itu aja ya. Kalau misalnya ada hal-hal lain dari kawan-kawan tentang sertifikat untuk river ya silakan, atau untuk khusus nelayan biasa ya silakan tuangkan di kolom komentar. Kemudian saya lanjut, bagaimana dengan kapal pribadi, apakah boleh mempunyai sertifikat pelaut? Di sini bukan boleh tidak bolehnya. Kita ini kan anggap mempunyai kapal. Yang pertama kita lengkapin adalah surat-surat kapal. Ya, saya ulangi, yang kita lengkapin adalah surat-surat kapal. Anggap saja saya adalah pemilik kapal atau owner. Jadi konteksnya di sini adalah kalau saya seorang pelaut, wajib saya mempunyai sertifikat pelaut. Tetapi kan saya bukan seorang pelaut. Saya adalah pemilik perusahaan atau pemilik kapal. Jadi yang saya lengkapin adalah surat-surat perusahaan saya atau surat-surat kapal saya. Jadi di sini terjawab bang, kalau untuk kapal-kapal pribadi tidak perlu dia mengambil sertifikat pelaut, kecuali kalau dia mau melaut. Ya, saya ulangi, kecuali kalau dia mau melaut. Di sini tidak dikecualikan. Sekalipun dia owner, kalau dia melaut dalam arti melayarkan kapal, bekerja di atas kapal, bukan dalam arti karena dia owner, sewenang-wenang saja dia melayarkan kapal. Misalkan nih, dia bekerja di atas kapal, mungkin dia karena pemilik kapal ya kan, saya sandarkan sendiri kapal ini, saya manuver sendiri ini kapal, saya bawa kapal ini dari suatu tempat ke tempat lain, saya boleh misalnya ship to ship dengan kapal ini, saya boleh drop anchor di sini. Tidak boleh, secara aturan tidak boleh. Konteksnya di sini adalah pelaut. Artinya kalau Anda pelaut, wajib Anda mempunyai sertifikat pelaut. Sekalipun Anda owner, ya tidak boleh. Jadi kita harus mengikuti aturan yang ada dalam peraturan pelayaran. Tidak boleh sewenang-wenang kita, ini karena saya pemilik kapal, wajib saja saya mau sandarkan kapal dengan sendirinya, ini tidak boleh. Karena di sini punya aturan tersendiri. Sama halnya, sekalipun juga kita ya mempunyai sertifikat pelaut sudah lengkap, tetapi saya ambil contoh, saya sudah mempunyai sertifikat pelaut semua. Tapi ketika saya join di perusahaan, misalkan di Malaysia, salah satu perusahaan di Malaysia ini, kalau kita menjadi seorang nakhoda di kapal Malaysia ini, dan terutama di kapal-kapal bunker, adalah wajib mempunyai sertifikat exemption pilot. Artinya, kalau kita tidak mempunyai sertifikat exemption pilot, sekalipun kita sudah kelas 1, ya, kalau dia orang dek, tidak boleh melayarkan kapal, tidak boleh shifting kapal, tidak boleh manuver kapal, dan lain-lain. Artinya kita harus melengkapi sertifikat itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan di mana aturan tersebut berkaitan dan juga merupakan syarat untuk berjalannya operasional kapal atau perusahaan tersebut. Jadi semua di sini terjawab bang, bahwa kalau kapal punya pribadi, ya yang diurus adalah surat-suratnya perusahaan aja atau surat-surat kapalnya aja. Kecuali kalau dia menjadi pelaut, yang dia urus juga sertifikat pelaut. Jadi terpisah di sini bang. Ya, saya ulangi, bukan karena dia sudah owner kapal, boleh dia melayarkan kapal atau bekerja di atas kapal. Tidak boleh. Mungkin kalau hanya dia naik 1 hari, 2 hari, 3 hari di situ, ya
sah-sah saja, berarti mungkin dia hanya pengecekan kapal. Misalkan itu dia ada yang namanya internal atau eksternal audit, dia cek-cek di atas kapal ini apa ini semua misalkan, itu mungkin sah-sah saja ya, harus kita bedakan. Tetapi kalau misalnya dia status bahwa dia mau membawa kapal ini, melayarkan kapal ini, mau shifting kapal ini dengan sendirinya, itu tidak boleh. Nanti dikatakan itu penumpang gelap dan nanti siap-siap bisa kita kena sanksinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari dua orang ini atau dari dua orang kawan-kawan saya ini sudah terjawab. Kawan saya yang Mission dan juga Sian 7 sudah saya jawab ya. Semoga bisa ada pertimbangan bahwa dua pertanyaan ini sangat bagus sekali dan juga jawabannya masing-masing sangat beda. Jadi semoga terjawab dan bermanfaat videonya. Salam sehat, salam sukses. Bravo Popoye.